Kita sudah sampai di lokasi kita. Sekarang ada di lokasi yang sesungguhnya. Itu ternyata di... Sebelum melanjutkan menonton video ini, yuk follow, like, dan share video ini agar orang lain dapat diberkati juga oleh video ini. Saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke Phoenix, Arizona. Oke, kita sudah sampai di Phoenix, di Arizona. Dan nanti sebentar kita akan pelayanan. Perjalanan dari semalam cukup lancar. Dan ini sekarang kita sudah sampai. Lokasi kita sekarang ada di country club, gitu kira-kira. Kita menyewa ruang tamunya. Saya melayani di daerah Tangerang sana, di Jakarta, di Gading Serpong. Roh Kudus akan membawa firman itu masuk dalam hidup. Nah, firman hidup inilah yang membuat hidup kita jadi berbeda, jadi berubah. Doamu sudah dijawab Tuhan. Kalau Bapak di Indonesia, mungkin ya oke lah Bapak khotbah seperti itu. Sorry to say, I am serving the same God. Saya melayani Tuhan yang sama yang saudara sembah di Amerika. Jadi artinya kalau saya menyembah Tuhan yang sama dengan yang menjadi Tuhan dalam hidupmu di Amerika, kalau di Indonesia Tuhan melakukan banyak perkara ilahi, harusnya Tuhan yang sama akan melakukan keilahian dalam hidupmu. Terlepas engkau ada di Amerika, di Antartika, whatever. Kalau badai datang dalam hidupmu karena ketidakakuratanmu, saudara hanya perlu bertobat dan badai itu akan berlalu. Coba untuk merenung, apakah selama ini aku terus alami Tuhan itu nyata? Kalau tidak, artinya pasti karena aku tidak hidup dalam iman. Kita mau pergi ke tempat dulu pernah terjadi pencurahan Roh Kudus di tahun 1907-an, ya, 904, 907 gitulah kurang lebihnya, di Jalan Azusa. Disinilah kurang lebihnya pada tahun 1907 pernah terjadi pencurahan Roh Kudus. Hello, can we visit? Come? Oh, thank you. Ini ada beberapa banner yang dipakai untuk menjelaskan kurang lebihnya apa yang pernah terjadi. Mari kita lihat. Ini waktu pas terjadi pencurahan Pentakosta yang kedua, yang dipakai Tuhan adalah William Seymour, ya, pada waktu itu. Jadi ini adalah lokasi yang dipakai sebagai prayer tower saat ini. Ada seseorang yang sekarang lagi doa di dalam. Jadi kalau mau masuk ke dalam harus untuk doa aja, gitu kira-kira, atau untuk worship saja. Ternyata tadi itu bukanlah tempat yang sesungguhnya ketika William Seymour dipakai Tuhan untuk membawa terjadinya pencurahan Roh Kudus. Itu hanya lokasi yang disewa untuk menjadi tempat peringatan. Lokasi yang sesungguhnya itu ternyata di sekitar sini. Sekarang sudah dirobohkan, sekarang sudah dibentuk ulang menjadi tempat untuk Japanese Culture Center, dan yang tersisa itu hanyalah plakat ini saja. Plakat inilah yang tersisa, jadi inilah lokasinya. Tapi dari sini kita bisa belajar, sesungguhnya Tuhan tidak mencari lokasi, Tuhan tidak mencari tempat, Tuhan mencari orang
yang haus lapar akan Dia. Dan ketika ada orang-orang yang haus lapar akan Tuhan, kita mendapati Tuhan tidak bisa tahan. Dia pasti akan segera mencurahkan roh-Nya ke atas orang-orang yang haus lapar tersebut. Saya berdoa, biarlah dari tempat ini yang pernah mengalami pencurahan Roh Kudus hebat dan menjadi gelombang kegerakan yang melanda seluruh dunia, kita akan sekali lagi melihat bangkitnya orang-orang percaya yang haus lapar akan Tuhan. Saya berdoa dari Jalan Azusa sini, biarlah setiap saudara, seberapa banyak engkau yang melihat rekaman ini, engkau betul-betul akan alami adanya hati yang haus lapar akan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bisa tahan, Dia pasti akan mencurahkan roh-Nya atas hidupmu dan memakai engkau dengan luar biasa. Tapi kita juga harus belajar dari sejarah. Setiap kali terjadi pencurahan Roh Kudus karena adanya orang-orang yang haus lapar akan Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang dibangkitkan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saat orang tersebut harus kembali pulang ke rumah Bapa karena tugasnya selesai di atas muka bumi ini. Seringkali pencurahan roh itu pun menjadi memudar dan kemudian padam, berubah menjadi sebuah monumen belaka. Saya percaya di hari-hari yang terakhir ini, sekali lagi Roh Kudus akan tercurah dan tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berubah menjadi sebuah monumen. Pencurahan roh yang ada akan terus bergulir menjadi sebuah kegerakan yang tanpa akhir, menjadi sebuah perubahan yang melanda seluruh dunia. Untuk itu penting untuk setiap kita sebagai jemaat, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita mulai belajar meminta arahan dari Tuhan. Karena saya percaya di hari-hari terakhir ini Tuhan masih terus bekerja lewat orang-orang tertentu, lewat hamba Tuhan tertentu, untuk membawa realita Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan jemaat. Nah, beri dirimu untuk ada di bawah pengayoman, untuk dibimbing, untuk dibentuk hidupmu sedemikian rupa, sehingga akan bisa menjadi bait dari Allah yang hidup. Maka pencurahan roh yang pernah terjadi dalam hidup hamba-hamba Tuhan di masa lampau akan tercurah dalam hidupmu di masa kini. Saya Pastor Stephen Agustinus dari Jalan Azusa. Saya menaikkan sebuah doa di dalam nama Yesus. Biarlah hidupmu akan terus mengalami ada personal revival. Dan dari personal revival yang kau alami akan menular kepada banyak orang yang lain. Dan akan bergulir menjadi sebuah kegerakan global, menjadi sebuah global transformation. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.